Seorang laki-laki yang bernama Abul As datang ke rumah Rasulullah SAW untuk melamar Zainab. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, saya ingin melamar putri engkau yang bernama Zainab." Kemudian Nabi mengatakan, "Saya tidak akan menikahkan dia sebelum saya bertanya pendapatnya." Waktu itu Nabi belum mendapatkan wahyu, artinya belum menjadi Nabi. Zainab setuju dengan lamaran Abul As, maka menikahlah Zainab dengan Abul As. Selang beberapa lama kemudian, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan dilantik oleh Allah sebagai Nabi. Setelah Zainab masuk Islam, Zainab pulang ke rumahnya, mengatakan kepada suaminya, "Wahai Abul As, sesungguhnya ayah saya adalah Nabi. Dia mengajarkan kebenaran tentang agama, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan dia adalah utusan Allah." Abul As kaget. "Apa yang kau katakan, wahai Zainab?" "Wahai Abul As, apa yang disampaikan ayah saya adalah kebenaran, dan saya pun telah meyakini kebenaran itu. Jika engkau berkenan, marilah ikut dengan saya. Kita sama-sama belajar tentang kebenaran ini." Kemudian Abul As mengatakan, "Saya tidak ada urusan dengan omong kosong ini. Sesungguhnya saya tidak suka kepada orang yang telah mencela nenek moyang kita, mencela sesembahan kita, dan membuat kekacauan di tengah-tengah kaum kita." Akhirnya Abul As membiarkan Zainab dengan agamanya, sedangkan Abul As sendiri tidak mau memeluk Islam. Kaum muslimin satu persatu berangkat berhijrah ke kota Madinah, dan yang terakhir Rasulullah SAW juga dapat perintah untuk berhijrah bersama Abu Bakar. Zainab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya perlu berhijrah ke kota Madinah sedangkan suami saya masih dalam keadaan belum beriman?" Nabi mengatakan, "Wahai Zainab, tunggulah. Tetaplah kamu bersama dengan suamimu di kota Mekah." Akhirnya Zainab dengan berat hati pisah dengan ayahnya tercinta Rasulullah SAW. Selang setahun kemudian terjadilah perang Badar. Dalam peperangan itu Abul As keluar bersama dengan pasukan kaum musyrikin untuk memerangi Nabi SAW. Kita tahu perang Badar Allah memberikan kemenangan yang besar bagi kaum muslimin. Ternyata Abul As termasuk di antara orang-orang yang ditawan di antara tawanan-tawanan di kota Madinah. Kemudian sampailah berita ke kota Mekah tentang penawanan Abul As kepada Zainab bintu Rasulullah. Zainab menjadi sangat bersedih di kota Mekah. Di satu sisi dia merasa bahwa yang ikut berperang ini adalah suaminya, tetapi di sisi yang lain yang diperangi adalah ayahnya. Zainab bingung bagaimana cara menebus Abul As, sedangkan Zainab tidak punya harta, mereka termasuk orang miskin. Sampai kemudian Zainab mencari sesuatu untuk bisa menebus suaminya kepada Rasulullah, maka dia mengirimkan sesuatu yang sangat berharga kepada Rasulullah di kota Madinah. Ketika Nabi memeriksa di antara tebusan-tebusan yang diberikan orang Quraisy untuk menebus tawanan mereka, Nabi menemukan satu benda yang sangat istimewa di antara tebusan itu, kalungnya Khadijah. Ketika Nabi melihat ada kalung Khadijah di antara banyak harta-harta tebusan, Nabi mengambil kalung itu. Wajah Nabi kemudian berseri-seri. Nabi kaget, "Ini milik siapa? Ini milik siapa?" Nabi mengatakan, "Wahai kaum muslimin, siapakah yang memberikan kalung ini kepada kalian?" Orang-orang mengatakan, "Ya Rasulullah, itu adalah tebusan untuk Abul As dari istrinya." Nabi kemudian menitikkan air mata.